Bentar ya. Ya, shalom Kak Timothy. Shalom, shalom Mas Elia. Shalom juga Pak Ya, Christian. shalom. Selamat datang ya. Ya, shalom. Ya. Silakan jawab. Ada yang mau ditanya, Pak? Oh, shalom, selamat. Ya, shalom, silakan. Ya, kedengaran saya? Ada. Ya, saya panggil Bung Elia ya. Yo. Aja ya, anak muda. Saya mengikuti yang Bung Elia beritakan bahwa Bait Allah kedua yang dibangun lagi, terus sudah itu ada 70 para rabi ya yang menulis ulang, menyalin kembali yang kitab Septuaginta. Nah itu rabi-rabi itu dipilih atau rabi-rabi itu bagaimana ininya ketentuan rabi-rabi tersebut dan legalitas rabi-rabi itu atau apakah rabi-rabi itu terkontaminasi waktu menyalin kembali, kan disalin kembali. Kenapa bisa harus disalin kembali, itu aja mungkin ya Bung Elia. Ya. Karena mungkin itu ya kata saya sebagai dasar dari bapak-bapak gereja menjadi pijakan untuk sampai saat ini gitu. Bukan hanya bapak-bapak gereja, Yesus pun mengutip Septuaginta. Yesus sendiri mengutip Septuaginta. Proto Hebrew yang disalin terakhir oleh Ezra itu sudah habis terbakar. Jadi di sinagoga pun itu menggunakan Septuaginta. Ya, meskipun setelah eranya Antiochus Epiphanes tahun 168 ada penyalinan naskah ulang Ibrani-nya, tapi tidak Proto Hebrew lagi, tapi yang dari Septuaginta. Nah, masalah kredibilitas dari 70 orang-orang Yahudi ini, karena pada saat itu Pak, Alexandria itu sama seperti Tarsus, yaitu tempat orang-orang yang pintar-pintar sekali. Nah, kenapa harus diterjemahkan dalam bahasa Yunani pada saat itu? Dampak Helenisasi itu sangat kuat sekali. Ya, jadi diterjemahkan dalam Septuaginta karena jadi Yunani, karena saat itu bahasa Yunani adalah lingua franca, bahasa internasional. Kalau seperti sekarang itu seperti bahasa Inggris. Nah, orang-orang yang menyalin itu adalah para rabi Yahudi yang sudah belajar. Ya, karena mereka tidak mungkin disebut rabi, Pak, kalau mereka tidak pernah belajar menurut pola Yahudi. Ya, seperti Kristus di dalam Galatia 4 ayat 4, dia dikatakan takluk kepada hukum Taurat. Demikian juga para rabi yang lain. Mereka punya tahapan usia, mulai dari 12 tahun, 15 tahun, sampai 20 tahun, sehingga 30 tahun, sampai usia 30 tahun baru mengajar. Ya, jadi kredibilitasnya nggak boleh diragukan, karena pada saat zaman Yesus ada 2 rumah belajar pada saat itu, ada Beit of Hillel dan juga ada Beit of Shammai. Ya, Beit of Hillel itu terkenal yang dipimpin oleh Rabban Gamaliel pada saat itu, yang adalah gurunya para rabi, yaitu Rasul Paulus. Gitu. Jadi nggak bisa diragukan kredibilitas para rabi itu, gitu ya. Bila pun kalau misalnya ada yang melenceng dari situ, konsekuensinya untuk para rabi itu ada. Ya, mereka kan punya budaya, Pak. Mereka punya aturannya tersendiri. Kalau dikatakan melenceng begitu, karena kalau memang Septuaginta itu melenceng, kenapa Yesus mengutip Septuaginta? Sure. Kenapa para murid di Perjanjian Baru lebih banyak mengutip naskah dan narasi Septuaginta? Masora itu di abad ke-10 itu, Pak. Baru lahir itu. Septuaginta itu jauh lebih tua. Gitu. Jadi pas Bait Allah kedua dihancurkan, nah sekarang kan sedang ceritanya sedang ingin membangun Bait Allah ketiga. Betul. Kalau pola pikir saya, ketika Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi dan
Dia akan membangun bait Allah dalam 3 hari. Jadi sebetulnya kalau dalam pola pikir saya, bait Allah ketiga itu sudah dibangun oleh Kristus itu sendiri. Jadi sebetulnya bait Allah ketiga sudah nggak ada, atau bagaimana, Enggak, Bung itu Elia? tetap ada. Itu tetap ada. Itu untuk menggenapi nubuatan antikristus. Jadi bait suci ketiga itu nanti pasti ada. Dan disitulah nanti antikristus atau yang Alkitab sebut sebagai binatang itu yang keluar dari jurang maut, yang akan membunuh Elia dan Henok yang turun kembali, itu menyatakan dirinya sebagai Allah. Ya, dia akan menghentikan korban bakaran, korban santapan, dan banyak hal dari orang-orang. Dan kemudian dia akan menyesatkan seluruh bangsa. Jadi bait ketiga itu apa ada? Pasti harus ada. Karena disitulah nanti antikristus menyatakan dirinya sebagai Mesias pengganti Kristus dan sebagai Allah yang sejati. Nah, coba kita lihat di dalam Wahyu 11 ya. Wahyu 11 mulai dari ayat 7. Ini tentang 2 saksi ya. Dikatakan demikian. Bila mana mereka, Elia dan Henok, telah menyelesaikan kesaksian mereka, binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka, mengalahkan dan membunuh mereka. Mayat mereka akan terletak di jalan raya kota besar, yang secara simbolis disebut Sodom dan Mesir. Sodom itu merujuk kepada moral yang rusak, Mesir itu merujuk kepada penyembahan berhala. Tempat Tuhan mereka juga disalibkan. Orang-orang dari segala bangsa, suku, bahasa, dan umat melihat mayat mereka, Henok dan Elia, selama 3,5 hari, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Mereka yang tinggal di bumi bergembira atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi yang adalah Elia dan Henok itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang tinggal di bumi. Nah, 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Lalu kedua nabi itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga dan berkata, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke surga diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, 1/10 bagian dari kota itu roboh, dan 7.000 orang mati gempa bumi. Dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di surga. Itulah nanti antikristus yang keluar dari jurang maut itu. Jadi bait suci yang ketiga itu pasti ada. Gitu. Karena di Daniel itu juga disebutkan ya tentang nubuatan akhir zaman, bahwa dia akan menghentikan korban bakaran, kekejian. Bahkan Kristus mengatakan, kalau kamu telah melihat pembinasa keji di masa lalu berdiri, itu merujuk kepada Antiochus Epiphanes yang menajiskan bait Allah. Nanti yang akan datang itu lebih parah dari si Antiochus Epiphanes tadi. Dia akan melakukan kekejian dan pembinasaan seperti sebelumnya yang belum pernah terjadi sejak dunia ini dijadikan. Sebelum yang pernah terjadi sejak dunia ini dijadikan. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus bilang, ketika kamu melihat pembinasa keji itu berdiri di masa lalu yang merujuk kepada Antiochus Epiphanes, nanti seperti dia akan bangkit lagi di akhir zaman, tapi jauh lebih keji, dan kekejiannya itu seperti yang tidak dan belum pernah terjadi. Ya, kalau Antiochus Epiphanes menajiskan bait suci, maka nanti tipologi atau antitipenya pun akan menajiskan bait suci. Jadi bait suci ketiga itu pasti ada. Gitu. Ya. Sangat dipahami sekali. Terima kasih Bung Alia. Ya. Ada yang mau ditanya?